Assalamualaikum Syederalun. Masyarakat Aceh kembali dihebohkan dengan sebuah berita yang beredar di jagat maya. Bagaimana tidak, pemerintah Malang sedang mempersiapkan transmigrasi ke Aceh tahun 2021 ini. Nah, mari kita kaji kilas balik tentang transmigrasi yang pernah dilakukan oleh Presiden Soeharto di masa lalu ke Aceh. Bersama kami, tim Mu'alem TV. Pada umumnya, jumlah penduduk di Pulau Jawa merupakan yang terbesar di Indonesia. Sementara wilayah kecil dibanding dengan pulau lainnya. Di sisi lain, yang punya wilayah yang luas justru penduduknya sedikit. Penerapan program ini sudah ada di zaman kolonial Belanda, pemindahan para penduduk, dan pada saat itu dilakukan untuk keperluan melawan pejuang Aceh dan pekerja paksa lainnya. Program transmigrasi disediakan untuk warga yang bersedia pindah ke wilayah tujuan dengan dalih memberikan tempat usaha dan rumah untuk tempat tinggal. Kali ini, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang siap memfasilitasi warga di wilayahnya yang ingin mengikuti program transmigrasi, salah satunya yaitu ke Aceh. Seperti yang diberikan oleh media online pada tahun ini, Kabupaten Malang mendapatkan jatah 7 kepala keluarga atau KK guna diberangkatkan ke Kabupaten Simelu, Aceh. Kenapa bisa demikian? Kalau kita lihat dari sisi masyarakat Aceh, khususnya para kombatan-kombatan gerakan Aceh Merdeka yang dijanjikan lahan dan tempat usaha oleh pemerintah Republik Indonesia di saat setelah damai antara GAM dengan RI. Namun, mereka masih terkatung-katung hidupnya, bahkan masih belum punya rumah, apalagi tempat usaha. Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kabupaten Malang, Yoyo Wardoyo membenarkan program tersebut berasal dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau PDTT. Alhasil, kami harus menjaring atau mencarikan sebanyak 7 KK. Nanti setiap KK akan mendapatkan lahan 1 hektar di Simelu, Aceh, ujar Yoyo ketika dikonfirmasi oleh tim Mu'alem TV. Kata Yoyo, jatah Kabupaten Malang bisa bertambah jika kota dan kabupaten lain tidak mendaftarkan peserta transmigrasi. Jumlah maksimal kuota yang akan diberikan mencapai 10 KK. Perlu diingat oleh masyarakat Aceh, kita hanyalah duduk-duduk saja. Seperti pepatah yang disampaikan oleh nenek moyang kita, Buya Krum Tudang-dang, Buya Tamang yang merasuki. Beginilah transmigrasi yang dibangunkan oleh pemerintahan RI. Kalau kita melihat situasi di masa transmigrasi yang pernah terjadi masa lalu di Aceh, hingga terjadi harus tinggal lapak karena dihantam oleh pasukan GAM pada masa itu. Mungkin yang mau transmigrasi ke Aceh khususnya harus memikirkan matang-matang. Walaupun kata Yoyo memastikan warga Kabupaten Malang tak perlu khawatir tentang cara bertahan hidup di Kabupaten Simelu, Aceh adalah daerah bekasnya konflik. Pasalnya, Aceh identiknya dengan daerah sangat suka berperang. Perang bagi masyarakat Aceh itu bagaikan makan nasi, jaraknya yang hanya pagi, siang, dan sore saja. Bahkan Belanda mencatat kalau Aceh itu bungo atau gila. Kenapa demikian? Hampir 3 abad Belanda menyerang Aceh, tapi Aceh masih saja sanggup melawan mereka. Bahkan Belanda tidak pernah menjajah Aceh. Di sisi lainnya, masyarakat Aceh di masa melawan Belanda itu bagaikan tidak masuk akal keberaniannya, sebab 1 lawan 10 orang serdadu. Seperti yang kami kutip dari media sejarah Aceh pada saat perang Aceh dengan Belanda.
ada satu ulama Aceh yang mampu menangkap satu roket Belanda dengan tangan kosong, sehingga Belanda meminta maaf kepada ulama tersebut. Itu bukan hal dongeng dan itu bukan diada-adakan, memang barangnya ada. Sebab Aceh itu adalah daerah modal untuk negara Republik Indonesia. Jika tidak ada Aceh, mungkin Indonesia harus kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan di masa konflik Aceh dengan Indonesia bukan dekade yang singkat, tetapi 30 tahun masanya. Dan di masa tersebut banyak transmigrasi yang dikirim oleh Presiden Soeharto harus gulung tikar dalam gelap gulita. Mungkin ini menjadi bahan pertimbangan yang ingin menjadi transmigrasi ke Aceh. Bukanlah persyaratan, tetapi masa depan yang tidak menentu kapan datang dihte perang. Kami, kontributor Mu'alim TV, melaporkan.